ibadah Pertangyangan Remaja Pelajar Sidi 2020-2021. Sebelum kita membuka ibadah Pertangyangan Remaja Pelajar Sidi, kita berdoa dalam hati masing-masing saat teduh dimulai. Amin. Bernyanyi Kidung Jemaat nomor 340 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah Dia. Kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan epistel tertulis di Yohanes 4 ayat 5 sampai ayat 14. Kita membacakannya secara responsorium. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan,
engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bernyanyi Kidung Jemaat nomor 253 ayat 1. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami, karena begitu besar karya perbuatan Engkau Tuhan kami, yang selalu memberkati perjalanan hidup kami, juga aktivitas kami. Kami merasakan kuasa pengasihan-Mu yang selalu menjaga kehidupan kami, memberikan napas kehidupan yang baru, sehingga kami memperoleh kesehatan di saat kami datang dari rumah orang tua kami masing-masing ke gereja ini Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan dan kuasa Roh-Mu yang kudus selalu berada di dalam hati dan pikiran kami untuk memimpin ibadah pertanian kami ini, terlebih-lebih menambahkan roh kepintaran dan roh hikmat, agar kami dapat memperoleh firman-Mu yang menjadi dasar iman kami, agar kami selalu dalam kekuatan Tuhan untuk memakai segala firman-Mu ini menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Kami orang yang tidak sempurna, selalu berbuat dosa. Mohon pengampunan-Mu Tuhan untuk menghapuskan segala dosa-dosa kami, agar kami dapat layak berdiri di hadapan-Mu untuk menerima berkat Tuhan yang terbaik bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan untuk kita tertulis di Daniel 1 ayat 3 dan ayat 6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kita bersama-sama mendengarkannya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik,
yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Ajaria. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak kami, remaja pelajar sini yang kami kasihi di dalam kasih Kristus Tuhan kita. Sungguh banyak hal-hal yang bisa dapat kita raih dalam bentuk corak yang diperjelaskan ke permukaan kita, yaitu Daniel. Karena Tuhan memelihara Daniel di negeri asing. Sama halnya juga sebagai hidup seorang tawanan di negeri asing, tentu tidaklah hal yang sangat mudah. Perlu beradaptasi, perlu ada pergaulan kepada orang-orang yang ada di tempat tersebut. Rasa rindu untuk kembali ke tanah air, rasa rindu situasi lingkungan daerah menjadi tempat asal rindu untuk beribadah kepada Tuhan di bait suci. Ini kegembiraan juga bagi kita, walaupun di saat ini kita sedang menghadapi COVID-19, tetapi Tuhan menjauhkan jemaatnya dari malapetaka tersebut. Yang kita tahu dan yang kita lihat, semuanya telah kita rasakan adalah baik-baik adanya. Menerima kesehatan, tidak ada sesuatu hal yang menjadi rasa ketakutan kita untuk mengikuti ibadah minggu pagi, siang, dan sore. Tentu semuanya ini sama halnya dengan apa yang dirasakan oleh Daniel. Tadi dikatakan ketiga sahabatnya, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego, serta rakyat Yehuda, mengatakan jika bukan Tuhan yang memelihara, menempatkan Daniel, sahabatnya, di negeri asing, seorang tawanan, tentu mereka akan diperbudak bagi orang-orang yang menduduki kerajaan Babel. Begitulah yang kita selalu nanti-nantikan dalam kepemimpinan Allah Bapa yang memimpin
perjalanan hidup kita. Dan yang kita inginkan agar Tuhan Allah Bapa ini membentuk setiap aktivitas kita menjadi kesukaan bagi nama Allah Bapa. Yang berikut, Tuhan memberikan hikmat kepada Daniel. Hikmat yang Tuhan berikan kepada Daniel adalah hikmat untuk menafsirkan mimpi. Menafsirkan tulisan di dinding yang berbunyi mene mene tekel uparsin. Itu langsung ditulis di Daniel pasal 5. Mendapat penglihatan mengenai masa yang akan datang. Karena dalam hal hikmat kecerdasan dituliskan dalam Daniel 1 ayat 20. Tadi dikatakan bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego 10 kali lebih cerdas dari semua yang berilmu dan yang berahli jampi di seluruh kerajaan Babel. Inilah kehebatan Daniel untuk memakai hikmat dari Allah. Begitu juga kamu, anak-anak kami remaja, dalam pergumulanmu belajar melalui online yang diberikan oleh guru sekolahmu masing-masing. Jangan ada rasa katakan tidak mampu, tidak bisa. Tetapi harus tetap memakai hikmat dari Allah, meminta petunjuk dari Allah, supaya kamu selalu didampingi di sisinya, memberi kekuatan, dan bisa dapat melaksanakan jawaban tugas-tugas yang diberikan oleh gurumu kepadamu. Tuhan memberikan pertolongan ketika Daniel dalam situasi mencekam. Jadi kitab Daniel pasal yang ke-6 ini dituliskan mengenai Daniel yang berada di dalam gua singa. Itu makanya majelis gereja selalu mengingatkan kepadamu supaya jangan berhenti malas, tapi rajinlah untuk membaca kitab suci. Enggak semestinya semua harus kau dapati, tapi pasal demi pasal, ayat demi ayat, kamu menjadi kepemilikan Allah, mampu untuk membaca kitab suci. Dengan dibuka dalam doa, rajin membacanya, supaya kerajaan Allah, Yesus Kristus, selalu berada di dalam hati dan pikiranmu. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat indah untuk kamu, anak-anak kami remaja, pelajar sini 2020-2021. Setiap persoalan kehidupan yang kau hadapi, selalulah bersandar kepada Tuhan. Jangan kamu pakai pikiranmu sendiri. Tetap meminta petunjuk kepada Allah, supaya Allah itu mengirimkan malaikat-malaikatnya menyelimuti tubuh, jiwa dan pikiranmu, menjadi malaikat Allah, memberi benteng kekuatanmu. Di saat kau merasakan
banyaknya persoalan hidup, pergumulan yang kau hadapi di sekolahmu, tetapi kasih setia Tuhan yang menjadi perlindungan untuk kita, karena Allah ini sungguh dahsyat, Allah yang sungguh ajaib. Begitulah keajaiban Allah, menunjukkan cara Allah dalam kehidupan Daniel. Daniel sama seperti kita juga, yang selalu menunjukkan sikap sebagai pengikut Tuhan. Dalam keseharian hidupnya Daniel ini, dia menunjukkan ciri khasnya 3 kali berlutut, berdoa, memuji Tuhan. Dalam keseharian hidupnya, dia berdoa, memuji Tuhan. Ini sesuatu pertanyaan bagi kita juga. Apakah kamu selalu ingat memuji Tuhan dan berdoa? Karena Daniel dalam konteks ini banyak yang harus kita pelajari untuk meneladani kedudukan kita sebagai remaja pelajar Sidi 2021. Sebagai remaja Kristen kita seharusnya memiliki integritas dalam hidup, mampu mempertahankan iman kita. Di tengah situasi yang sulit ini, sekalipun dan segenting apapun kesulitan itu, janganlah kamu jauh dari Allah. Tetapi tunjukkanlah cara hidupmu sama seperti Daniel yang memiliki integritas, setia menyembah Allah, menjaga kekudusan hidupnya dengan menjaga kekudusan hidupmu juga. Kiranya Tuhan Allah Bapa Yesus Kristus selalu dan tetap berada di dalam kehidupanmu. Pakailah cara-cara Tuhan itu, menunjukkan kemuliaanmu kepada Tuhan, menunjukkan pemujian kepada Allah. Jangan ada hati yang menjauh, tetapi mendekatlah kepada Allah, supaya Allah mendekat kepadamu dan memberikan peluang untuk masa depanmu yang lebih ceria lagi. Tuhan memberkati kita, Tuhan menjaga kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami, karena firman-Mu yang telah kami terima. Banyak gambaran daripada Daniel ini untuk menjadi pegangan bagi hidup kami. Sama halnya Tuhan yang kami hadapi dalam situasi yang masih sulit ini, yang diakibatkan oleh COVID-19. Tapi kami harus tetap bersandar kepada Tuhan, menyampaikan seluruh kesulitan kami, bersandar kepada Tuhan untuk menyatakan sikap kami memuji Engkau Tuhan kami, serta berdoa rajin untuk membaca kitab suci. Biarlah firman-Mu ini, ya Allah Bapa kami, selalu berada di dalam hati dan pikiran kami untuk menggalakkan iman kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang Tuhan minta dari kami.
Semuanya, seluruh kehidupan kami ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu remaja pelajar sini, tambahkan kepada kami berkat umur yang panjang, rezeki, dan sukacita juga. Tambahkan kepada kami roh kepintaran, roh hikmat, di saat kami melakukan tugas sekolah kami masing-masing dalam bentuk online. Tapi Tuhan memampukan kami untuk menjawab semua tugas pertanyaan yang diberikan oleh guru di sekolah kami masing-masing, sehingga mendapat nilai yang sangat lebih memuaskan untuk menuju masa depan anak-anak-Mu yang lebih ceria lagi. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah kedua orang tua kami, sanak saudara kami, dimanapun mereka berada. Tuhanlah yang memimpin perjalanan hidup mereka, memberkati setiap pekerjaan mereka, memberikan hasil dari segala pekerjaan, menambah sukacita selalu. Ya Tuhan Allah Bapa kami serahkan perjalanan hidup kami, rencana kami, kiranya Tuhan selalu bersama dengan kami. Terimalah doa dan permohonan kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan Allah Bapa Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1. Sesudah bernyanyi, berdoa dari salah satu remaja pelajar sini, Karin Borsipai. Oh
hanya berserah kepadamu Bapa, kiranya Kau kuatkan kami untuk menjalani hari-hari kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Ya, kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 dan ayat 3 sambil memberi persembahannya. Kita bernyanyi. Bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kuasa dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.